Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Yeni Wijianingsi dengan NIM 2017-210606. Saya akan menjelaskan mengenai metodologi penelitian saya yang berjudul Pengaruh Keputusan Investasi, Pendanaan, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2012 sampai 2016. Yang pertama, ada pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini terdapat latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Dalam latar belakang sendiri, yaitu yang pertama, nilai perusahaan. Nilai perusahaan ini merupakan harga saham yang bersedia dibayar oleh investor atau calon pembeli apabila perusahaan tersebut dijual. Nilai perusahaan yang tinggi akan diikuti oleh tingginya kemakmuran pemegang saham, di mana semakin tinggi harga saham, semakin tinggi pula nilai perusahaan. Nilai perusahaan yang tinggi menjadi keinginan para pemilik perusahaan, karena dengan nilai yang tinggi menunjukkan kemakmuran pemegang saham juga tinggi. Dan di sini terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang saya jadikan penelitian seperti keputusan investasi, keputusan pendanaan, profitabilitas, dan ukuran perusahaan. Selanjutnya, rumusan masalah. Dari latar belakang yang sudah saya jelaskan, maka saya merumuskan masalah. Yang pertama, apakah keputusan investasi, keputusan pendanaan, profitabilitas, dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, apakah keputusan investasi berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan? Yang ketiga, apakah keputusan pendanaan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan? Yang keempat, apakah profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan? Dan yang terakhir, apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan? Selanjutnya, tujuan penelitian. Dari rumusan masalah tersebut, maka dapat disimpulkan untuk tujuan penelitiannya, yaitu yang pertama, menguji pengaruh keputusan investasi, keputusan pendanaan, profitabilitas, dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan secara simultan terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, menguji pengaruh keputusan investasi terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga, menguji pengaruh keputusan pendanaan terhadap nilai perusahaan. Yang keempat, menguji pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Dan yang terakhir, menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya, landasan teori. Dalam landasan teori ini terdapat nilai perusahaan, teori signal, lalu ada pengaruh keputusan investasi terhadap nilai perusahaan, pengaruh keputusan pendanaan terhadap nilai perusahaan, pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan, dan pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Yang pertama, nilai perusahaan. Nilai perusahaan merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli atau investor apabila perusahaan tersebut dijual. Nilai perusahaan yang tinggi akan diikuti oleh tingginya kemakmuran pemegang saham, di mana semakin tinggi harga saham, maka semakin tinggi pula nilai perusahaannya. Nilai perusahaan yang tinggi menjadi keinginan para pemilik perusahaan karena dengan nilai yang tinggi menunjukkan kemakmuran para pemegang saham juga ikut tinggi. Dan di nilai perusahaan ini dapat diukur menggunakan PBV atau Price Book Value, di mana PBV ini adalah variabel yang dapat dipertimbangkan oleh seorang investor dalam menentukan saham mana yang akan dibeli. Lalu yang kedua, teori signal. Di sini teori signal menurut Brigham dan Houston tahun 1999 dalam Fernandar 2012 adalah tindakan perusahaan dalam memberi sinyal kepada investor tentang bagaimana manajemen memandang perusahaan. Pada sinyal teori ini, manajemen berharap dapat memberikan sinyal kemakmuran kepada pemilik ataupun pemegang saham dalam menyajikan informasi keuangan, di mana informasi laporan keuangan yang mencerminkan nilai perusahaan
merupakan sinyal positif yang dapat mempengaruhi opini investor dan kreditor atau pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Selanjutnya, pengaruh keputusan investasi terhadap nilai perusahaan. Keputusan investasi didefinisikan sebagai kombinasi antara aktiva yang dimiliki dan pilihan investasi di masa yang akan datang, di mana keputusan investasi ini dalam suatu pembiayaan akan mempengaruhi tingkat penetapan waktu, resiko, arus kas, dan perusahaan akhirnya akan mempengaruhi harga saham, di mana semakin tinggi keputusan investasi maka semakin tinggi nilai perusahaannya. Dan keputusan investasi ini dapat diukur menggunakan PER atau Price Earning Ratio, di mana PER adalah harga per lembar saham. Rasio ini menunjukkan seberapa besar investor menilai harga saham terhadap kelipatan earningnya. Yang selanjutnya, pengaruh keputusan pendanaan terhadap nilai perusahaan. Di sini, pengaruh keputusan pendanaan yaitu suatu keputusan keuangan yang berkaitan dengan komposisi utang, saham preferen, dan saham biasa yang harus digunakan oleh perusahaan. Manajer harus mampu menghimpun dana baik yang bersumber dari dalam perusahaan maupun luar perusahaan secara efisien, dalam arti keputusan pendanaan tersebut merupakan keputusan pendanaan yang mampu memindahkan biaya modal yang harus ditanggung perusahaan. Keputusan pendanaan dalam penelitian ini diukur menggunakan DER atau Debt to Equity Ratio. DER ini merupakan rasio yang digunakan untuk menilai hutang dengan ekuitas. Yang terakhir, pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Profitabilitas adalah hasil akhir dari sejumlah kebijakan dan keputusan manajemen perusahaan menurut Brigham dan Houston tahun 2009. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa profitabilitas perusahaan merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari aktivitas yang dilakukan pada periode akuntansi. Profitabilitas dalam penelitian ini dihitung menggunakan rasio ROE, di mana rasio ini penting bagi pihak pemegang saham yaitu untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi pengelolaan modal sendiri yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin efisiensi penggunaan modal sendiri yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan. Dan yang keenam, pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Di sini ukuran perusahaan adalah suatu skala di mana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara antara lain dengan total aktiva, lot size, nilai saham, dan lain-lain. Besar kecilnya perusahaan akan mempengaruhi kemampuan dalam menanggung resikonya yang mungkin timbul dari berbagai situasi yang dihadapi oleh perusahaan. Perusahaan yang besar akan mempunyai lebih banyak sumber daya untuk meningkatkan nilai perusahaannya karena memiliki akses yang lebih baik dan lebih besar terhadap sumber-sumber informasi eksternal dibandingkan dengan perusahaan yang berskala kecil. Ukuran perusahaan ini diukur menggunakan size sama dengan log total aktiva. Selanjutnya, kerangka pemikiran. Dari beberapa jurnal yang saya miliki mengatakan bahwa keputusan investasi berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan, lalu keputusan pendanaan berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan, profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan, dan ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Dari kerangka pemikiran, maka dapat disimpulkan hipotesis penelitian saya yang pertama H1, keputusan investasi, keputusan pendanaan, profitabilitas, dan ukuran perusahaan secara bersama-sama mempengaruhi nilai perusahaan. H2, keputusan investasi berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. H3, keputusan pendanaan berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. H4, profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Dan H5, ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan.
Selanjutnya, metodologi penelitian. Yang pertama, rancangan penelitian. Dalam rancangan penelitian ini dibagi menjadi 4, di mana berdasarkan jenisnya, berdasarkan metode pengumpulan datanya, berdasarkan tujuannya, dan berdasarkan dimensi waktunya. Yang pertama, berdasarkan jenisnya. Penelitian saya termasuk dalam penelitian murni, di mana penelitian murni ini bertujuan untuk mengkaji apakah teori yang digunakan saling berhubungan dan saling mempengaruhi atau tidak. Yang kedua, berdasarkan metode pengumpulan datanya. Penelitian ini menggunakan data sekunder, karena dalam penelitian ini menggunakan data perusahaan yang sudah ada atau data perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, berdasarkan tujuannya. Penelitian ini menggunakan studi historis dan kausal, karena dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dan variabel dependen apakah saling berpengaruh atau tidak. Dan yang terakhir, berdasarkan dimensi waktunya. Penelitian ini menggunakan dimensi panel karena objek dari penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 2012 sampai 2016. Selanjutnya, populasi sampel dan teknik pengambilan sampel. Untuk populasi sendiri, pada penelitian saya yaitu seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Untuk sampel yang digunakan yaitu perusahaan manufaktur pada periode 2012 sampai 2016. Sedangkan untuk teknik pengambilan sampelnya menggunakan metode purposive sampling dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang representatif. Selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu teknik analisis data. Dalam teknik analisis data ini menggunakan 2 analisis. Yang pertama, analisis deskriptif, dan yang kedua, analisis uji hipotesis. Analisis deskriptif sendiri yaitu analisis yang dilakukan untuk menilai karakteristik dari sebuah data. Analisis ini bertujuan untuk menggambarkan variabel-variabel pengamatan yaitu keputusan investasi, keputusan pendanaan, profitabilitas, dan ukuran perusahaan. Selanjutnya, analisis uji hipotesis. Dalam penelitian ini, analisis uji hipotesisnya menggunakan metode multiple regression analysis, yang mana model persamaannya yaitu PBV sama dengan B0 ditambah B1 per ditambah B2 der ditambah B3 roe ditambah B4 size ditambah E. Selanjutnya, uji simultan atau uji F, di mana uji F ini bertujuan untuk menguji apakah secara simultan per, der, roe, size signifikan mempengaruhi nilai perusahaan atau PBV. Perumusan hipotesis statistiknya yaitu H0 sama dengan B1 sama dengan B2 sama dengan B3 sama dengan B4 sama dengan 0. Yang artinya secara simultan per, der, roe, size tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Untuk H1-nya minimal 1 BI tidak sama dengan 0, yang artinya secara simultan per, der, roe, size berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya, uji parsial atau uji T. Dalam perumusan hipotesis pada penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel independen berpengaruh positif signifikan, sehingga dalam uji parsial ini saya menggunakan perumusan hipotesis statistik pada sisi kanan, di mana semakin besar nilai R2, semakin besar kemampuan per, der, roe, dan size dalam menjelaskan PBV, di mana rumusnya H0 sama dengan BI kurang dari 0. Artinya, secara parsial, per, der, roe, dan size tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. H1-nya sama dengan B1 lebih dari 0, yang artinya secara parsial, per, der, roe, dan size berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Sekian presentasi metodologi penelitian saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.